Kau pindah ke bulan pakai apa? Nyari martabak lagi kau. Apapun gak ada di sana, kehidupan juga gak ada di sana kau. Pecah nanti mie ini ku bikin ya. Tahan ini ya. Kau kalau mau nyari terang bulan kau jangan ke bulan. Apa tadi terang bulan? Di Glodok sana banyak. Tiga, dua, satu. Apaan ini 3, 2, 1 orangnya belum ada? Main mulai-mulai aja. Ngomong apa kek? Ngomong dulu, pembukaan. Ngomong apa kayak gitu? Enggak, ini orangnya mana? Ini kayak mana sih acara kalian ini mau bikin apa sih di sini? Apa sih? Enggak kan ngomong lah konsepnya. Nih ada ngagetin, dibikin gimmick ini. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Abang baru datang udah marah-marah. Enggak, aku kalau sama media nggak berani marah-marah. Kalau sama aku? Enggak lah, kan kau Aku apa? cewek. Oh, kok Baru biasanya sekarang aku kau bilang cewek kan? Emang biasanya aku apa? Biasanya kan agak-agak ya, hybrid. Oh, kau pikir aku alien? Campur. Oke, ya selamat siang, balik lagi di acara podcastnya. Aku Oh, kau yang punya ya? Iya, Kau yang aku punya ya? acara. Nggak apa-apa nih? Oke, nggak apa-apa. Atau abang aja deh? Nggak, kau buka lah. Nanti kita bagi 2. Nggak, udah. Aku nggak biasa main potek-potekan, Sa. Oke. Oke, balik lagi bersama Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan hari ini seperti yang kalian lihat ada abang yang paling ganteng. Sabar bang, belum selesai. Belum. Se-Jakarta Timur, Jonggol, Cilengsi. Sekarang sama Jakarta Utara. Oh, Ada tambahan. udah pindah ya udah tambah Iya. Jakarta Utara Oke. lah ya. Gimana? Setuju nggak gue bilang lu paling tambah tapi Jakarta Utara doang? Iya, di Jakarta Utara kan ada Thomas Georgi, ada ada. Nicola Saputra juga tinggal di Jakarta. Nicola Saputra iya. juga tinggal. Terus? Jadi ya aku paling nggak lebih ganteng dari mereka itu kan. Kok yakin? Yakin. Udah tanya mama kau? Ya, yakin. Ya mamaku lagi kok tanya. Buat dia aku udah paling ganteng. Oh iya, iya sih gue juga yakin sih pas lihat tuh kau juga kayak seneng banget lihat kau dulu ya. Iyalah. Ya udahlah bang, aku ini deh pengen tanya dulu deh nih. Nanya. Kenapa abang tiap hari pasti abang marah? Aku nggak marah, memang kayak gini gaya aku. Nggak ada aku marah kok. Tapi aku tiap kali buka medsos kok marah-marah Itu mulu. nggak marah, Nat. Itu Terus nggak marah. apa? Itu apa ya? Kalau kau ke Medan sana, kau jumpa orang lagi pada ngobrol kayak gitulah mereka ngobrol tiap hari. Aku pas ke Medan orangnya lembut-lembut nggak kayak kau. Oh, itu lagi banyak utang berasa orang itu, jadi nggak berani cakap. Nggak, ya aku marah-marah karena sebenarnya apa ya? Pertanyaannya pertanyaan yang memang kurasa kalau Kak Seto dikasih pertanyaan kayak gitu juga pasti marah. Enggak, Kak Seto orangnya lembut. Ya lembut kan, aku juga aslinya lembut. Tapi coba Kak Seto dikasih pertanyaan kenapa ayam nggak punya payudara. Ini disensor nggak nanti? Tapi aku kan payudara, nggak ayam pakai pula. kalau baru disensor. Iya, kan ayam pula ya. Iya, maksudnya kalau ayam nggak punya ikan nggak punya leher dikasih pertanyaan kayak begitu, Kak Seto juga nggak sabar. Makanya aku juga wajar kalau terpancing. Pertanyaannya gitu semua, nggak ada gitu pertanyaan yang bagus-bagus gitu. Nah terus ini lo kalau di rumah kan lo konten di mana-mana nih. Kalau di rumah lo sering ke bawah nggak sih marah-marah gitu sama mak lo? Sebenarnya justru kebiasaan aku sama mama yang akhirnya dituangkan ke konten. Aku sama mama tuh kalau ngobrol ya kalau tetangga bilang ini kalian cuman berdua loh, tapi kok sampai ke rumah kau kayaknya rame kali gitu loh. Karena mamaku juga kayak begitu kalau ngomong. Serius? Memang kayak gitu. Tapi lu pernah ke bawah mimpi nggak? Apa ngigo-ngigo gitu pas marah-marah? Oh enggak. Nggak pernah. Kok tidur sopan ya? Ada pula orang tidur sopan yang kayak gini-gini nih. Ini nanti mau kena juga sama aku nanti lama-lama. Ya tidur mana? Kayak mana tidur yang sopan? Ya tidur sopan, manis. Ya tidur sama aja semua, tutup mata udah diam. Ada rupanya tidur nantangin, nggak ada. Aku tuh ada lemah jantung aku tuh. Ganti hostnya. Ini lemah jantung nih, nggak cocok sama aku nih. Yang nggak aja. Lagian tidur sopan tuh kayak mana? Nggak ada. Ya tidur normal. Biar gula darahmu bisa turun, aku minum dulu ini minum. Aku udah siapin karena aku takut gula darahmu naik. Nggak ada nasi. Nasi ntar Oke. habis ini, minum dulu lah kau, coba. Gimana? Enak? Buat turunin gula darah kau, kolesterol kau kan, kau tiap kali marah
gula darah kau naik ya kan, kolesterol mau naik, gimana? Udah turun derajat. Kalian kalau mau ngajak aku berantem jangan kayak gini caranya, woi. Kenapa? Ini dikasih air asam kali. Semuanya jadi konten. Orang masuk tadi pertama dia pakai di bawah jadi konten. Ini JPNN kan ini? Ini media kan? Bukan bang. Hah? Bukan. Terus apa? Main-main aja kita. Main-main dari awal aku udah gak ada yang serius. Kirain ditanya tadi soal apa? Omnibus Law, kebijakan pemerintah, kebijakan presiden. Gak ada, dikasih air asam. Itu bukan air asam, kunyit asam itu. Iya asam. Coba minum lagi. Gak deh. mau aku. Biar turun gula darah kau. Pakai gula kek. Kau lihat aku aja. Nih, coba minum sambil Ini lihat kalian aku. emang di konsep kayak begini ya? Enggak. Aku emang Ini emang asam tulus. kali, Ma. Tulus Aduh. aku tuh. Nah, minum lagi. Nah, turun gula darah kau. Ya kan naik imun kau, ini lagi Covid, minum kayak gini biar naik imun kau. Ada DPR nggak sini? Mau marah-marah ya? Hah? Ada DPR nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Sensor nanti ya. Enggak lah, masa disensor gitu aja. Udah Abang Bang jangan Fadli. terus. Fadli John. Iya. Oh, bukan Fadli Padi. Enggak, Bang Fadlizon ya. Udah lama nggak silaturahmi. Nanti aja abis ini ya. Oke. Bang, Asam kali, Bang. asam kali Masih ya. asam mulutku nih. Coba lihat aku dulu bentar. Enggak, udah, Nat. Udah. Nih kalian bercanda nih ya. Kita mau bercanda berapa jam? Ayo, Aku kuladen mau nih. marah-marah aja, mau curhat. Siapa mau curhat? Aku mau kau curhat. Nggak mau aku. Mau lah. Jauh-jauh di sini disuruh curhat aku. Emang nggak bisa WA apa? Nggak bisa, kan kau lama balasnya. Yang lain-lain kulihat yang kalian undang ke sini serius-serius loh ditanyanya loh. Aku Isu-isu capek, sensitif. diseriusin tuh nggak enak. Oh gitu, maunya dimainin. Nah yang kayak gini nih aku suka nih. Oke. Ya udah, lu udah serius belum sama cewek lu yang sekarang? Kenapa sih harus pertanyaan itu? Ya udah kita flashback. Serius? Iya, kau serius ya? Ya. Udah pacaran berapa tahun? Kok ditanya malah ketawa, heran. Aduh, kalau yang nanya orang biasa itu aku aman-aman. Cuma kan kalau wartawan ini pertanyaannya bersayap nanti biasanya. Enggak, kan kau wartawan juga, kau tahu lah kapan aku celanya. Ya, oke. Ya kan? 10 tahun. 10 tahun. Udah jadi rumah ya itu kalau pacaran 10 Iya. tahun. Kau kan tahu ngapain kau nanya lagi? Ya enggak, aku Biar orang-orang tahu gitu. enggak, biar kau ini cewekmu tahu kalau kau setia. Tapi kan ini udah 10 tahun. Ya. Gue dengar lo pernah ditolak sama cewek lo tuh sampai 7 kali apa 17 kali 10 gitu. kali lebih lah pokoknya. Itu gimana caranya sampai lo bisa dapetin cewek lo? Iya, aku tembak. Yang aku ingat aku nembak dia di kampus, dekat kampus. Terus setiap kali aku tugas liputan keluar kota, aku tembak dia. Aku Pakai lagi telepon? Iya. Aku lagi di Medan nih, aku tembak kau. I love you. Kau nggak terima? Oh, Terus iya. aku sekarang di Kalimantan, kau nggak terima. Terus pas berapa kali itu aku bilang, aku udah nembak kau dari beberapa kota, tapi kau tetap nolak juga. Terus alasannya apa dulu? Alasan dia nolak apa? Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak bisa katanya. Nggak bisanya kenapa? Nggak bisa aja. Cewek kan kadang suka-suka dia kan ngomong kan gitu. Terus? Sampai akhirnya kayaknya dia tuh punya pemikiran. Gimana caranya supaya si janda ini nggak nembak lagi. Oke, itu setelah kali keberapa itu? Udah lebih dari 10 kali lah. Ya, dia lu, kayaknya urat malu lu kenceng Oh, juga ya. iya. 10 kali loh. pejuang sejati, pejantan tangguh. Asik. Terus? Gitu. Nah karena dia mungkin mikirnya gimana caranya janda nggak nembak lagi. Terus dia mikir putar otak. Oh ya udah diterima aja. Karena kalau aku tolak lagi nih pasti nembak lagi nanti nih. Akhirnya ya udah diterima. Jadi bercanda dia nerimanya tuh bercanda. Nggak tahu sih. Cuman kayaknya biar aku nggak nembak lagi dan bener setelah dia terima aku nggak nembak lagi kan. Iya sih. Sampai sekarang. Oh jadi dia malah kepentok ya? Enggak, kayaknya dia akhirnya menemukan bahwa ya aku tuh Apa? sang tampan sejati itu. Mending buru-buru deh sebelum pelet kau habis. Aku takutnya dia tiba-tiba sadar lu 10 tahun loh. Enggak. Pemerintahan aja presiden Kalau cuma ngomong dua- kan dua banyak yang periode. ngomong gitu kan, pacarmu keburu sadar, pacarmu kayaknya matanya ketutup katarak dan sejenisnya. Tapi 10 tahun itu sudah membuktikan bahwa ya dia sadar sepenuhnya bahwa aku adalah orang yang tepat untuk hidup dia. Awas kau nyontek pertanyaan lagi kau ya. Aku udah siapin nih pertanyaannya. Sabar. Tapi cewek lu cemburu gak sih kan setelah lo jadi selebgram ini terus banyak cewek-cewek cantik gitu apalagi lu udah ketemu Pevita Pierce ya kan idola lo gitu. Enggak sih, tapi dia juga emang tipikal cewek pada umumnya sih yang gengsi kalau cemburu kalau tuh cemburu nggak gengsi, tahu gitu kan kita jadi ya kadang aku sih nanya gitu loh bahwa
ini bikin konten sama ini, aku bikin konten sama sini. Aku lihat reaksinya. Terus reaksinya sok cool. Iya, cewek pada umumnya lah nyebelin. Aku enggak gitu. Kau nggak gitu? Kau kalau cemburu kau ngomong? Enggak ada. Setahu kan enggak, aku tahu ada. Aku mau ngomong di sini enggak nanti. Jangan, nanti jodoh aku pergi kalau aku Ya, bilangin, oke. Terus ini kan lo termasuk cowok sepengenalan gue, lo termasuk cowok yang romantis ya? Iya nggak lo? Ya, Apa? romantis, humoris, sangean, apalagi? Ya Kalau itu sih gue tahu sih iya. ya, di komputer lo dulu kan banyak ya. Banyak berita. Bukan, Berita. kayak berita Thailand. Iya. Udah, yang ini nanti kan nggak dipakai nih soalnya. Enggak, lo kan sering kirim puisi buat cewek lo kalau dia ulang tahun juga lo sering. Terus sekarang lo udah sibuk tapi masih lo lakuin nggak? buat Masih cewek lo? dong. Puisi-puisi gitu. Masih puisi sih nggak sering ya, karena sebenarnya dia tipikal orang yang kayak geli gitu kalau dikasih Geli. hal-hal yang romantis yang berlebihan gitu. Heeh. Jadi aku romantisnya kalau cewek kan makin dewasa kadar romantisnya berbeda kan. Saya Oke. ya romantisnya mau beli sepatu nggak, beli tas nggak, itu kan romantis juga Mau kan. aku juga dong. Nah, Kau bisa beliin aku rumah nggak? bisa lah, rumah Barbie Pasar Gembrong. Enggak. Itu bang, rumah buat piara cowok cakep gitu bisa. Nggak Abang bisa. buatin. Kau emang udah punya cowok sekarang? Freelance. Kurang ajar kok ya. Aku hostnya, jangan foto. Oh iya, oke. Bang Jena masih suka nonton film India? Ini nggak penting. Untuk apa sih kalian ngomongin dia? Enggak, aku pengen nyuruh kau nyanyiin dia. Enggak, orang-orang jadi tahu aku tukang marah-marah loh. Lah biar. Branding image-nya udah bagus, tukang marah-marah, jurnalis, bikin konten sama Emang kalau polisi. kalau India terus menurunkan? Enggak. Jawaban. Enggak. Kan nanya Jadi kesukaan aku lo. ngerasain ya gimana menyebalkannya pejabat itu ditanya sama wartawan. Ya ini abang kan pejabat teras rumah, aku tanyain juga sekalian. Oke. Enggak menurunkan. Oh iya nggak menurunkan ya. Iya. Terus ya udah nyanyiin dong salah satu lagu India yang paling lo suka. Ini nggak pernah ada Cepet di lah. podcast lain. Kalau aku diundang nggak ada yang ngomongin India. Ini buat apa sih? Biar follower lu tahu. Oh Kan iya. lumayan mama pada nge-follow lu kan karena lu suka India. Salahnya adalah aku diundang di sini sama orang yang bisa memprofiling aku begitu dalam. Oke. Kan kita dulu udah bersama kan, jadi gua tahu lah lu. Oke. Ya. Lagu Indianya dari film Kahona Pyara Hai. Wih apa itu? Yang main Hrithik Roshan sama Amisha Patel. Oke. Ketahuan lah ya, gua udah hafal banget ya India. Gue cuma tahu Sarukan loh. Oke. Jadi coba dong nyanyi dong. ताजा ताजा कली कली है हम जगे दीवानी है deh. Gila. Lo pas nafas itu lo merdu banget. Pas nya itu. Iya. Iya, merdu banget asli. Kalau nyanyinya Gue nggak dengar. Tadi gue sengaja suruh matiin di Oh, mute. Nanti iya. pas nya aja. oke. Biar merdu. Lagu Gitu. apalah? Ya udahlah biar abang nggak marah. Oke, Aku gitu punya dong. hadiah buat abang. Wis. Bentar ya. Aku suka nih. Abang pasti punya Enggak, kenangan. urusanku enggak enak. Ini urusanku enggak enak. Enggak. Iya, Asam lagi nih. Ini karena aku cinta sama kau ini ya. Nah ini, kau punya kenangan nggak sama barang ini? Dua inilah, aku jangan malu-malu gitu lah. Kan kau suka makan nasi. Tadi kau tanya nasi, aku udah nanya. Astaga, ya ampun, ini cuma tahu kalangan wartawan. Cuma wartawan yang tahu ini. Apa itu? Walaupun kalau kalian googling ini masih ada beritanya emang. Apa tuh? Coba ceritain kenapa sama nasi ini. Ayo jangan dibuka dulu, ntar hidup ayamnya. Coba. Astaga. Apa? Aduh. Coba, jadi Bang Jenda ini pernah punya kenangan sama nasi kotak dua kotak. Astaga. Ya. Nah, coba diceritain kenapa sama nasi kotak ini Bang? Jadi ini harus diceritain, ini memalukan loh. Nggak apa-apa, lucu. Kan abang marah kebahagiaan follower, abang malu, kita bahagia juga. Coba. Ya jadi waktu itu aku liputan di bilangan Jakarta Timur lah ya. Ada penggusuran. Nah, pasca penggusuran itu aku sebenarnya minta maaf sama
Bapak Kapolres Jakarta Timur saat itu karena aku bukan memprovokasi sih. Jadi aku tuh kayak udah nih nggak ada makan-makannya nih gitu kan. Iya, lu lapar ya. Iya, karena aku kan tipikal wartawan yang kemanapun liputan harus ada makan kan. Terus Pak Kapolres langsung instruksi tuh. Ya konsumsi sekalian buat anggota, buat wartawan. Terus? Udah datang lah makanan tuh, nasi kotak berbox-box kan. Yap. Orang ngambil satu. Aku kayak biasa. Kau kayak biasa apa? Ambil 2. Satu jatah siapa yang kau ambil? Pokoknya selama belum ada yang ngambil, aku ambil. Iya, aku lupa tembolokmu gede soalnya. Nah, Terus? tanpa ngerasa bersalah aku makan lah. Kau makan. Aku makan 2, baik-baik aja tuh. Terus aku pindah liputan ke tempat lain, tahu-tahu ngedrop. Ngedropnya gimana? Lu bisa ngedrop juga? Bisa, itu muntah, keringet dingin, Serius? keracunan lah. Ternyata aku dapat kabar teman-teman yang lain, anggota yang lain juga pada keracunan. Polisi Padahal polisi, padahal mereka makan 1 kotak. Itu keracunan. Nah, kau? Aku makan 2 kotak, kayak mana lah jadinya aku yang makan 2 kotak, coba kalian bayangkan lah. Dan yang bikin kesel lagi itu teman-temanku kan wartawan juga ada ya. Ya maksudnya kalian kalau mau bikin berita, ya bikinlah berita wartawan keracunan, tapi yang di highlight aku. Ada seorang wartawan yang makan nasi kotak sampai 2, namaku disebut. Dari Jadi kau media bersalah mana? gitu karena 2. Iya, makanya. itu sampai aku lihat itu ada di forum Kaskus tuh ada yang komen. Apa dibilang? Itu wartawannya sampai 2 kotak, abang nggak kena disumpahin nama yang digusur. Udah gitu, apa maksudnya? Kenapa cuman aku yang disebut? Itu kan yang keracunan banyak. Kayaknya teman-teman wartawan yang lain memang ada masalah sama aku. Wartawan lain juga keracunan nggak? Ada yang kena, tapi cuman aku yang di highlight. Mungkin karena aku makan 2 nasi ya. Itu. Terus kau abis keracunan itu kau cuma ngerasa pengen gue gitu, terus apa lagi, nggak sampai di rumah sakit gitu? Ya sampai masuk rumah sakit itu Serius? masuk UGD. Oh, aku tuh sebenarnya waktu itu prihatin ya. Iya, Pas tapi kau nggak baca. datang kau itu. Enggak, aku prihatin tapi karena setelah aku tahu kau makan 2 aku Ya, teman-temanku juga bilang gitu. Ini sebenarnya kabar duka, tapi karena kita tahu dia makan 2, kayaknya itu Kesel, jadi ya? lucu-lucuan, jadi ya kayak gitu. Jadi mohon maaf ya waktu itu aku nggak perhatian sama kamu. Maaf Ya emang ya Makanya lebih ini banyak aku yang kasih kesel. 2, makanya aku kasih 2. Ini tapi nggak ada, ini nggak kayak waktu itu. udah aku Aman, udahin itu. aman ya. Yang penting aman lah. Kirain tadi ini kan ada mereknya nih. Nggak usah disebut. Kirain tadi mau endorse. Aku kan biasa gitu kan, ada lagi marah-marah tiba-tiba produk langsung kan. lembut kau ya. Nah, karena aku makan nasi kotak ini, aku tidak jadi marah. Biasanya kan kayak Kau gitu. pengen endorse ya. Kau kapan-kapan endorse aku lah. Boleh. Apa? Aku. Kau yang di endorse? Susah itu, biayanya tinggi. Bang Jenda, Lau lagi buat lagu Pelukan Sahabat ya? Iya. Kenapa lo memilih lagu Pelukan Sahabat? Emang lo udah cerita apa soal sahabat gitu? Ini personal sekali ya Ya semuanya. nggak apa-apa. Ya masa gue ceritanya Ini negara yang profiling malu. siapa sih yang profiling? Gue lah, siapa lagi? Lagu Pelukan Sahabat itu ya memang cerita tentang aku sama kawan-kawan dulu zaman kuliah kan, aku ciptainnya. Terus nah dulu tuh punya lagu tapi nggak punya dana untuk produce. Terus Nah sekarang sekarang udah punya dana untuk produce, Heeh. terus diproduce deh kemarin gitu. Emang arti sahabat buat lo tuh seperti apa? Waduh, kenal gitu Begitu serius. nanya gini, gue mau nangis nanyanya. Coba. Sahabat tuh apa ya? Part of my life sih aku bilangnya. Jadi Aku termasuk nggak di part of your life? termasuk lah, kita udah tidur bareng kan. Bang, hati-hati bang, jangan bilang tidur bareng, ntar jodoh aku ngiranya Enggak, aku tapi tidur bener loh. bareng. Tidur bareng. Kita udah pernah satu kamar bareng. Kau di bawah. Iya, aku di satu kamar atas. bareng, kan? Maksudnya di atas tempat tidur ya? Iya, aku di bawah, kau di atas. Iya kan? Betul kan? Hati-hati, Enggak. kalau calon jodohku lihat Iya bingung. enggak, calon jodoh kau udah ditentukan, belum lahir, tenang aja. So, Daripada kena covid ya udah nggak apa-apa lah. nah, ya maksudnya part of my life yang apa, yang susah, senang, terus kalau aku kan kawan-kawanku yang di UKI dulu ya, Oh, iya. karena kan emang kita kemana-mana tuh bareng dan konfliknya banyak, sering tawuran bareng. Oh, lu sering tawaran juga? Dulu ya, Dulu. namanya juga masih anak-anak kan. Oh, lu pernah jadi anak-anak? Ya itu masa-masa itu masa-masa remaja. Gue soalnya kayak ngebayangnya lu tuh
lahir langsung gede gitu? Enggak ya? lah, masa langsung ganteng gini, ada proses. Aduh nyesel gue, harusnya tadi nggak usah gue omongin. Terus Iya, terus. apa tawuran bareng, berdarah-darah bareng. Oke. Ya, nah terus ya tapi ini serius banget ini. Iya nggak apa-apa, ini nanti ada lagi yang nggak serius. Nah, Oke. itu kok serius dulu ini Iya, sekarang. tapi kan makin kesini tuh persahabatan tuh makin disaring kan, karena setiap orang punya prioritas kan. Oke. Ketika lulus kuliah, prioritasnya kerja. Setelah kerja ada lagi tahapannya merit, punya anak. Mereka punya fokus baru, fokusnya pada keluarga. Nah, siapa yang bisa bertahan dengan prioritas-prioritas itu tapi tetap bisa bareng, ya itulah sahabat gitu. Jadi sekarang sahabat lo tinggal berapa? Kami masih punya satu geng Oke. cewek-cewek. Oh, cewek Di geng semua itu cuma sahabat aku lo? cowok satu. Wow, menang Sampai banyak sekarang. dong. Sampai hari ini iya, kita tadi masih rame di grup WhatsApp gitu. Ya menang bareng, kalau nginep tuh aku cowok satu-satunya dari dulu. Iya. Dari zaman kuliah. Oh, Mabuk. jadi kau di sarang apa dong? Bukan sarang penyamun, yang Aku penyamunnya bilangnya kau. cewek-cewek Amazon. Jadi aku tuh kayak di Oh, Amazon. yang sering ikut video-video lo itu, Iya, iya. itu sahabat-sahabat Iya, lo. mereka udah lihat bagian dalam tubuhku lah. Kok aku belum dikasih lihat? Kau mau? Enggak, Nanti kau nggak mau pulang loh. Aku Biasanya gitu. bayanginnya aja males. Enggak, Gimana? jangan dibayangin. Dirasain aja dulu. Awalnya doang nggak enak. Aku lihat perutmu aja aku udah tahu. Ya jangan perut, keseluruhannya. jangan perut, kan ada yang lain yang bisa kau bayangin. Gigi geraham ya, gigi geraham bisa ya. Kenapa gigi geraham sih? Kan terdalam. Oh iya, Ya kan? oh iya iya. Ada sih yang lebih dalam tapi jangan di sini. Jangan ya. Nanti kita di itu aja parkiran ya. Ih, kok ekstrim Kan sekali. jempol kakimu. Oh iya. Ya. Oke, aku pengen nyebut sebenarnya tapi ya jangan, udah jangan bang. Ini semua beriman semua. di Oke, sini. iya. Oke. Bang Jenda, apa hal titik balik dalam hidup lo yang sempat, kan lo pernah mengalami lah kegagalan sebelum lo jadi YouTuber terkenal, selebgram terkenal. Nah, minum dulu itu ya. Asem. Lo ceritain dong perjuangan lo sampai ada di titik ini. Lo menjadi terkenal lah intinya. Gak bisa Kalau jawab dia langsung ya. terkenal titik ini sebenarnya aku masih berharap bahwa ini bukan titik tertinggi ya. Iya. Aku masih berharap ada step lagi. Cuman kalau titik terendah, aku berharap itulah titik terendah dan tidak ada lagi yang lebih rendah dari itu nantinya. Apa itu titik terendah kau tuh? Titik terendah itu adalah aku sempat berhenti bekerja dari jurnalis. Itu tahun 2017 atau 2018 kalau nggak salah. Ya aku harus minta izin sama kantor untuk stop dulu karena fokus untuk rawat ibu, Iya. rawat mama. Waktu itu dia sakit kan, sakit yang mengharuskan dia dikontrol penuh karena bergerak juga susah waktu itu. Jadi kau yang rawat sendiri Iya, ya? karena aku bilang anak satu-satunya dan memang kami tinggal berdua karena mama sama papa udah pisah kan. Jadi tadinya tinggal sendiri-sendiri tuh aku sama mama. Cuman karena sakit itu akhirnya mama tinggal sama aku dan itu aku harus benar-benar urus sendiri gitu. Bangun awalnya aku masih usaha sambil kerja. Bangun pagi, belanja ke pasar, masak, kasih makan. Kau juga yang masak? Iya, aku yang masak. Terus ngasih makan, terus nanti dari kantor aku siang aku telepon mama makan tadi udah dimasakin. Begitu terus cuman makin kesini kayaknya si mama udah nggak disiplin tuh sama waktunya kan. Diingetin makan bilangnya udah makan. Oke. Padahal ya karena dia emang juga susah gerak kan sebenarnya. Tapi sekarang udah sembuh Sekarang ya? udah 100%. Oke. Itu karena berkat lo juga berarti ya? Berkat Karena Tuhan lah, Oh ya, maksud pasti. gue karena lo dengan merawat dengan sepenuh hati lo, merawat Iya, mama lo gitu. Iya. Ya karena waktu itu yang dipunya sama mama cuman aku. Oh, lo nggak punya saudara? Saudara-saudara? Ya balik lagi kan saudara juga punya prioritas Oh, iya. keluarga mereka masing-masing gitu. Beberapa kali sih bisa dimintain bantuan tapi kan nggak bisa tiap hari gitu. Akhirnya jadi sedih-sedian loh, nggak enak. Ya, aku udah terharu kan, bagus loh kau mengajarkan merawat Aduh. orang tua yang sedang Iya, sakit iya. gitu. Aku ngerawat, ya aku nemenin lah aku bilangnya, aku nemenin apa sambil kontrol juga berobat dan itu berhenti kerja selama setahun itu. Terus tahun lo berhenti kerjanya? Iya, Oke. setahun sampai tabungan bener-bener habis. Nggak ada duit sepeser pun? Nggak ada duit sama sekali, bahkan hitungannya minus karena aku punya cicilan yang dipotong auto debit tapi jumlah rekeningnya udah nggak Udah nggak iya. mencukupi.
Terus waktu itu ya udah cuman berdoa aja, terus bilang sama Tuhan aku tuh udah nggak sanggup sebenarnya gitu loh, tapi ya aku lakukan yang terbaik, udah pasrah. Dan waktu itu si mama juga udah ngomong gimana? Si mama udah bilang apa, aku tahu kalau kau juga pasti suatu saat udah nggak akan sanggup ngurus mama terus, biarin aja mama pergi gitu. Ya gimana sih kita orang yang apa, ya mak aku tuh usaha gitu loh, aku tuh maksudnya lakukan apa yang aku bisa gitu kan, tapi dari si mamanya sendiri mau nyerah gitu kan. Dan tapi aku nggak punya jawaban, aku cuma bilang enggak kok, aku bisa gitu loh, aku masih ini masih sanggup gitu loh. Dan si mama juga selama 1 tahun itu si mama juga nggak tahu aku berhenti kerja karena nanti jadi nggak tahu. Jadi lu emang sengaja merahasiakan? Iya, jadi tuh abis ngasih mama sarapan aku berangkat tetap kayak jadi seolah-olah kerja. Seolah-olah aku kerja gitu. Beban pikiran lu berat juga ya? Banget. Sangat itu ya. Apalagi lu belum ada uang pula ya kan, habis. Iya, nggak ada uang gitu, sempet. Ya tapi ya itu ada teman-teman juga kan yang nolong kan, ada teman-teman wartawan ya. Juga, ya kan? Ada Natali juga kan waktu itu yang di grup kita yang bantu juga gitu kan. Itu tuh berarti banget gitu. Apa? Tapi ya itu ketika benar-benar sudah minus, nggak punya apa-apa, ada aja pertolongannya gitu loh. Karena ya aku percaya anak yang lakukan sesuatu untuk orang tuanya, Tuhan nggak bakalan biarin gitu. Nah tapi pencapaianku saat ini nangis nggak apa-apa. Enggak. Gue baru kali ini legenda nangis loh, selama berteman 10 tahun apa berapa tahun nih berteman. Nggak apa-apa bang, mumpung ada gue, ntar gue kasih pelukan sahabat di luar. Asik. Iya tapi apa, pada satu titik tuh kalau kata dokter tuh jadi waktu itu si mama ngedrop, kan mama ada gula tuh. Jadi dia ada gula tapi ada lambung dan ada saraf kejepit. Saraf kejepit itu diobatinya dengan obat pereda nyeri. Nah obat pereda nyeri itu berdampak buruk bagi lambung. Tapi dia harus tetap makan. Sementara dia sakit lambung, dia nggak bisa makan. Nah dia minum obat penurun gula, tapi dia nggak makan, gulanya ngedrop. Itu si mama di tempat tidur udah ngigo, udah kayak orang mabuk. Dan aku nggak tahu dia kenapa. Teleponin keluarga semuanya. Waktu itu aku benar-benar sendiri di samping mama. Terus aku cuma bilang, ya udah Tuhan, aku nggak tahu lagi deh. Aku udah nggak tahu nih mau gimana, mau bawa mama kemana juga. Aku nggak bisa, matanya udah putih gitu kan. Iya, aku cuman ya aku mikirnya ya udah aku ada di samping mama gitu loh. Sampai akhirnya berapa jam gitu keluarga datang bawa mobil, terus kita bawa mama ke rumah sakit. Ternyata mama tuh gulanya ngedrop. Aku kirain kenapa gitu kan. Ternyata kalau gula ngedrop itu otak nggak fungsi, ngigo kayak orang mabuk. Dokter bilang ini telat sedikit, udah lewat gitu. Terus ya udah Bang Janda. Ya ada tisu. Tisunya buat air mata ya bang? Ini lu nggak pernah lo diundang yang kayak gini nih. Nggak apa-apa bang. Ini saatnya nih lo curhat biar lo nggak marah-marah mulu terus. Iya. Terus dari situ perawatan terus tuh kan si mama, dan sampai akhirnya operasi. Sampai operasi juga. Operasi karena saraf kejepitnya memang harus dioperasi. Cuman kan agak sulit penanganannya karena ada jantung, ada diabetes. Tapi ya memang karena aku ngerawat mama juga, aku ada peluang untuk sampai pada titik ini. Jadi karena aku nggak kerja, tapi aku tetap harus keluar gitu. Nah aku waktu itu punya waktu untuk kayak bikin konten yang teriak-teriak itu ya, dulu ya gitu. Pulang ke rumah ngurus mama kayak gitu sampai akhirnya si mama benar-benar pulih 100%. Gitu. Sekarang tinggal kontrol minum obat aja. Terus sekarang setelah mama ngelihat Bang Jeda kan makin sukses, gimana tuh respon dari mama lihat video-video lo kan, follower lo juga makin banyak ya kan?
Dan kerjaan lo juga ya terbilang selain lo jadi wartawan ya kan? Gimana tuh respon mak lo? Kalau si mama kan akhirnya aku kan cerita bahwa waktu mama sakit tuh sebenarnya aku sempat berhenti kerja. Akhirnya cerita juga Iya, ya? akhirnya cerita. Terus ya si mama pas ngeliat sekarang, pokoknya kau apapun kondisinya cerita. Ya mama lihat kau udah kayak gini udah senang lah sekarang. Terus kalau orang-orang kan bilangnya ini rezekinya anak yang ngurus orang tuanya. Anak soleh ya? Ya rezeki anak soleh. Terus ini sekarang lo masih jadi wartawan tapi jadi selebgram juga, konten kreator. Lo masih jadi wartawan? Sampai bulan ini masih. Emang ada kemungkinan dipecat atau gimana? Ada kemungkinan aku harus fokus salah satu. Nah terus gimana dong lo kalau jadi wartawan sementara masih harus bikin konten dan kayak kemarin Ya, keluar kota, gimana betul, cara kerja betul. lo? Emang aku tuh harus akuin pertama bosku di kantor tuh Baik banget ya Baik bosku banget. itu ya? baik Asli? banget, ya baik banget lah. Nggak hanya yang kemarin keluar kota, sebelumnya kan aku ada acara dengan salah satu bank Oh, iya? untuk co-host gitu kan. Ya aku pakai cuti, terus kadang juga kalau syuting izin gitu kan. Ya emang kantorku tuh oke lah. Cuman makin kesini emang banyak hal yang keteter gitu. Jadi aku tuh memang lagi mengevaluasi untuk memilih salah satu, untuk fokus salah satu. Bukan karena aku pengen ninggalin sebenarnya, tapi nggak enak. Justru karena orang kantor tuh baik banget ya kan sebenarnya. Aku dikasih tetap bikin konten, tapi akhirnya banyak keteter. Tapi lo nggak pengen meninggalkan dunia wartawan kan? Sulit ya? Sebenarnya aku udah masukin resign. Udah masuk. Iya. Tapi Ini bulan terakhir kayaknya. oh ini bulan terakhir. Jadi besok lo udah nggak jadi wartawan lagi nih. Cuman aku udah siapin konten yang masih berhubungan sama jurnalistik. Emang lo nggak bisa lepas ya, rindu lo ya sama dunia wartawan, rindu ya? Sih sebenarnya kan gimana pun jurnalis jadi jurnalis itu kan passion, cita-cita. Asik. Dan masih ada cita-cita yang belum kesampaian untuk jadi pemilik media gitu kan. Wis. Betul. Nanti aku boleh kerja di situ part time tapi. Boleh. Tapi kalau wartawan senior gini udah banyak celah-celahnya. Susah. Udah jago ngebohongin kantor. Lu tahu sih. Mendingan cari yang baru yang masih polos. Yang bisa dibodohin ya. Iya gitu Akhirnya lo apa? ketawa lagi terus. Iya. Iya maksudnya sebenarnya passionnya tetap jadi jurnalis. Cuman nggak bisa dibantah kalau ya duitnya Banyak yang sebelah ya. Iya, Dibanding jadi wartawan ya. gitu. Nggak apa-apa sih bang, semua orang butuh duit. iya kan tapi enggak loh buat semuanya. Kalau kalian punya cita-cita jadi jurnalis kejar. Ya mungkin buat beberapa orang jurnalis tidak membuat kalian kaya, tapi menjadi jurnalis itu bisa membuat kalian bangga, memiliki banyak koneksi dan membuat kalian hidup, itu yang pasti bisa hidup dengan menjadi jurnalis. Ini nih terakhir Oke. pertanyaan. Enggak belum terakhir sih. Udah pengalaman udah, sekarang saatnya gua ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari kru-kru gue. Abang minum dulu, itu nanti gula darahnya naik. Wah, cepat minum. Ini ada berapa ini pertanyaannya? Bisa lah ini kau jawab semuanya ini. Kenapa sih kalian nggak pakai kisi-kisi? Setiap kali orang undang aku tuh nggak pernah dikasih tahu ini list pertanyaannya. Biar aku tahu aku mau ditanya apa. Jadi kan surprise. Aduh. Ya, udah siap ya. Bang Jenda, kalau aku pindah tinggal ke bulan, ada yang jual terang bulan martabak telur nggak? Aku coba aku tahan emosiku ya. Kau pindah ke bulan pakai apa? Nyari martabak lagi kau. Apapun gak ada di sana, kehidupan juga gak ada di sana kau. Pecah nanti mie ini ku bikin ya. Tahan ini ya. Kau kalau mau nyari terang bulan kau jangan ke bulan. Apa tadi terang bulan? Di Glodok sana banyak. Apain kau ke bulan? Ini ku tanda ini sekali ya, masih ku tahan nih emosiku nih. Aku minum air yang asem Iya, nih. minum air biar nggak naik itu gula darah kau ya. Ya, lanjut. Masih tenang aku ini. Ada lagi nih bang. Kenapa sih bang tiap minggu harus ada hari Seninnya? Aku nggak suka hari Senin bang. Yang bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan bukan aku. Kenapa sama aku kau tanya? Aku juga nggak tahu dari mana hari-hari itu datang. Nih yang pasti yang nanya ini nih malas nih, nggak pernah masuk kantor. Senin, aduh.
Ada namanya nggak yang nanya nih? Nggak ada, anonim. Ntar aja tawuran. Suruh. Kalau tahu aku lurah kau ya biar dihapus kau dari RT RW, KTP kau dihilangkan sekalian. Ada nggak mau hari Senin? Ada lagi nih, masih ada lagi. Nggak habis-habis. 2 lagi, nggak usah kau marah-marah sama aku. Oke, Ini aku cuma oke, bikin nah, pesen, ya kan. Udah dikasih air Bang. asem. Ntar aku beliin itu cendol buat kau. Bang, kenapa suami takut sama istri kalau beli barang mahal? Padahal kan itu duit suami. Curhat ini. Yang nanya ini otaknya di mana? Aku belum jadi suami, belum punya istri. Tapi aku juga takut memang pakai uangku sendiri kalau ada pacar aku. Kenapa nggak ada jawabannya itu? Makanya kan jangan buru-buru kawin. Kayak aku nih, udah kepala 3 belum kawin-kawin, mamaku yang marah-marah jadinya. Minum. Naik dari tegang leherku loh. Ya Allah, nggak apa-apa lah kalau leher dong. Enggak, kenapa sih? Ini kan pertanyaannya ngejek juga ini. Udah tahu aku belum kawin, kan tahu gak sih aku belum kawin? Kau ngomong kan sama kawan-kawanmu? Enggak. Mereka ngira kau udah anak 2. Oh, fisik mainnya ya. Memang mukaku udah kawin kali nampak. Minum dulu. Jadi aku Ntar minum. lagi dia nyiram gua nih pakai air ini. Mukaku udah kayak spray, muka kawin enggak kan? Spray. Ya kan kalau orang kawin pakai spray masa Oh, iya, pakai iya. tikar. Minum dulu aja, duh. Jadi aku minum Iya, dulu. kau minum aja dulu. Terakhir. Ini dunia lo banget nih. Bang, lebih galak mana, debt collector atau istri diktator? Istri diktator siapa? Istri Kim Jong Un. Aku nggak tahu siapa istri Kim Jong Un. Debt collector juga aku nggak tahu, nggak ada urusan. Aku nggak ada utang, lebih galak siapa? Kenapa ini pertanyaannya kalian nggak ada? Loh, pertanyaan ini nggak ada. Selama aku menerima pertanyaan nggak ada. Gue kira tadi pertanyaannya ya kan, Bang, kaki 1000 yang iketin kakinya siapa? Kan ada 1000. Ini pertanyaannya lebih susah lagi nih. Istri diktator lo tanya sama aku nggak tahu, aku belum kawin. Tanya terus. Angkat tangan gue yang nanya ini. Bang, mereka pura-pura nggak kenal, nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Capek kali. Apa kayak pertanyaannya yang ini loh, yang mendidik gitu loh, omnibus law kalian tanya sama aku. Nggak ada, kita sini nggak kenal omnibus law. Oh ya, berarti kalian nggak mau ngangkat Pemberdayaan isu itu. perempuan aja, pemberdayaan perempuan. Udah habis ya pertanyaannya kan tadi itu Udah. pertanyaan terakhir kan. Kepala aku udah sakit sebelah soalnya. Ini terakhir nih. Astaga. Enggak, ini terakhir, Oh. enggak serius, ini beneran Iya, terakhir iya, nih. iya. Kan tadi kau udah marah, udah nangis, udah apa ya kan? Pesan Bang Jenda untuk anak muda yang mudah putus asa, kan sekarang banyak anak muda suka galau gitu. Lo kan udah banyak pengalaman hidup lo, pesan lo buat follower-follower lo yang masih muda dalam menghadapi hidup, tantangan hidup. Nah, berat kan? Enggak, kau juga pertanyaanmu aneh. Kau tak followersku anak muda, kau suruh untuk Ya kan kau menghadapi tantangan hidup. Nasihat. Mereka kau. belum mikirin hidup, mereka masih mikirin kuota buat main PUBG, masih mikirin nyari peluru hijau. Gak ada mereka mikirin masalah hidup. Ya semangat lah, apa kek, kasih semangat ke follower lo. Ya bilang lagi itu jangan buat tantangan hidup. Udah berat kali kayak kepala 4 followersku. Aku minum ini boleh nggak? Enggak boleh. Ada pula tantangan nih, followersku itu rata-rata 18 sampai 24 tahun, masih muda-muda. Mereka nggak mikirin soal hidup. Ya udah kasih semangat deh, apa kek? Ya udah kasih duit deh, boleh nggak? Oke, buat anak muda di luar sana, apa ya? Aku mau bilang, pokoknya jangan pernah berhenti mencoba sampai apa yang kalian targetkan itu berhasil. Itu ya sesuai dirangkum dengan obrolan kita hari ini ya kan. Iya. Aku nembak cewek ditolak terus. Ku tembak sampai akhirnya diterima ya kan. Aku bikin konten juga kayak gitu, nggak langsung naik kan. View-nya dari kecil, aku bikin lagi ternyata view-nya masih kecil, bikin lagi view-nya masih kecil sampai bisa sampai sekarang. Jadi nggak patah semangat kok ya. Jadi trying every day in the fine, sometimes it like Undertaker, John Cena in the fine again. Bahasa Thailandnya apa kalau itu semangatnya? ทั้งใต้และขับน้อยตำพลังกายละนานาตรองกระบายเปิดเริ่มระบายได้นั่นทั้งหลายค่ะนั่นทางเขาปประดีเถิดรับพลังกายรับพลังกลากอำลอยเริ่มพลังขายนะคันโอเค Oke Bang Jenda, terima kasih banyak sudah hadir di podcast jpnn.com. Terima Gua doain kasih diundang. semoga emak lo tetap sehat selalu. Amin. Terus karir lo di dunia hiburan juga terus menanjak ya. Ini bukan Amin. yang terakhir ya. Benar. Terus gue doain juga lo semoga nggak berjodoh sama Pevita Pierce ya. Mohon maaf nih ya. Aku juga nggak mau kok. Tapi kok terus sebut namanya? Enggak. Itu terakhir Dia aku lihat. masih chatting, jadi aku masih sebut-sebut. Sorry, aku nggak pernah balikan sama mantan, itu aja gua kasih tahu. Oh oke. Jadi, Aduh. sorry Bev.
We are over. Gue pengen berkata kasar, cuma misalnya punya kantor gue. Iya. Sorry banget, Pep. Chelsea Islan juga mau di Ayunda, sorry. We not have time again. Bahasa Thailandnya? Tengah pai le pun terai, keng ke lai prong, keng. Bye-bye. Oke, viewers JPNN.com dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap untuk memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast JPNN.com pekan depan. See you.